Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tempatnya tutorial. Dan untuk mengatasi bagian mesin hitam atau klasik atau butterfly dan sejenisnya yang berisik di bagian atas, tentunya yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu mengetahui titik-titik vital yang menjadi penyebabnya. Dan titik vital bagian atas tentunya di bagian kepala ini ya. Oke. Dan untuk kendala di mesin ini yaitu ada suara gombeng brang ya, bang beng brong, ada klotok dikit, kemudian berisik parah ya. Mungkin hanya sesaat untuk peredaman, yaitu saat dikucuri minyak aja. Dan memang salah satu kekurangan mesin hitam ini atau mesin jadulan yaitu tidak teralirnya dengan minyak dengan keseluruhan dan dalam waktu yang terus menerus, hanya untuk saat-saat ditetesin aja seperti itu. Berbeda dengan halnya dengan mesin jahit yang high speed ya, baik tipikal, brother dan sebagainya. Dan pada momen kali ini di mesin ini tentunya ya, dengan suara bong brang itu yang pertama tadi setelah dicek yaitu di bagian pala kambing di sini, pala kambing. Tentunya kalau untuk pala kambing kita lakukan pengecekan di bagian kepala ini dengan cara yaitu kita goyangkan sedikit ya. Tadi ini sudah goyang kembali ya, sebelumnya sudah diperbaiki, sudah goyang kembali dan sekarang sudah tidak bergoyang ya. Dengan ciri-ciri yaitu suaranya ada tuk tak seperti itu ya di bagian pala kambing ini nih. Bagian pala kambing di dalam ini ada pala kambing. Setelah kalau kita goyangkan di sini, ini ada jeda ya, ada suara tuk tak. Nah, itu salah satu bahwa pala kambingnya sudah oplak ya, atau ada perubahan di bagian posisinya ya. Yaitu dengan caranya kita longgarkan di bagian ini, longgarkan di bagian baut ini, longgarkan, lalu kemudian kita lakukan penggetokan. Tentunya kita menggunakan alat seperti ini. Oke, ini ada besi yang sudah dilengkungkan, bisa kita buat sendiri. Ini bekas apa ya, bekas besi yang dari bangunan itu ya. Kita langkungkan kira-kira seperti ini ya. Intinya ini bisa masuk ke dalam ya, sisanya itu untuk kita menggetok di sini. Nah, caranya kita lakukan ke dalam seperti ini. Nah, kita masukkan dari depan secara pelengkungan. Yang penting di bagian ini tidak menyangkut ya, dikira-kira saja. Ini pasti bisa dan sangat mudah tentunya. Yang penting ada besinya ya, juga sediakan palu, silakan. Nah, kalau kemudian kita getok secara perlahan dan sangat hati-hati sekali ya, karena kalau terlalu kencang cara menggetoknya pastinya ini akan terlalu seret ya, dan berakibat keputaran si puli ini menjadi berat ya. Kita rasakan aja sesuai perasaan ya, perasaan masing-masing. Pelan-pelan aja, untuk yang pemula pelan-pelan aja ketoknya, jangan sampai sekaligus jeder gitu ya. Pelan-pelan aja sampai tidak ada suara tuk tak seperti itu ya. Oke, dan untuk mesin ini ada kendala lagi di sini nih. Sebentar. Ini ada dua ya. Tadi kita menggunakan yang ini. Ini ada dua perbedaan ya. Awalnya pakai yang ini, kita akan menggantinya dengan yang ini. Dengan ciri-ciri kalau pelatuk yang udah rusak seperti ini nih. Bentar. Oke, dan cara mengetahui pelatuk yang sudah rusak, coba perhatikan di sini. Nah, dan kita bandingkan dengan yang satu lagi. Nah, ya, ini ada dua pelatuk yang sudah berbeda kondisinya ya. Coba, nah, jelaskin ya. Ini yang lama. Oh, ini yang baru, ini yang lama nih. Pasti terlihat jelas. Coba kita putar bagian ini dan kita pegang. Nah, bisa dilihat ini belum begitu parah ya. Sebenarnya ini juga bekas tapi masih mending. Namun yang ini lebih. Nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihat dari sini coba. Nah, goyang-goyang parah ya. Dan ini pasti salah satu timbulnya suara berisik yang kecer-kecer gitu ya.
Nah, namun yang ini masih, ini juga ada sedikit goyang, berbeda dengan yang baru, tapi ini masih terbilang mendingan ya. Jelas, ini kameranya kenapa ya jadi begini. Nah, kalau ini masih padat ya, terbilang padat, masih bisa difungsikan. Oke, itu untuk cara membedakan atau mengecek pelatuk yang sudah rusak atau yang masih bisa digunakan ya. Oke, kemudian selanjutnya silakan cek di bagian ini. Nah, ini ada baut di sini. Ini baut satu ya, coba lihat. Nah, di sini ada baut juga di bagian bawahnya. Bentar. Nah, di bagian ini juga ada baut. Ya, ini depend ya. Namun biasanya yang terjadi berisik di bagian atas itu di sini. Nah, ini bisa terjadi kendor ya. Di baut ini kendor. Nah, solusinya kita kencangkan aja. Kencangkan sampai kencang dan sampai ya kira-kira kerapatan ini nih. Nah, kerapatan ini sudah presisi ya. Karena ini kalau renggang agak menjauh. Pokoknya berbeda aja. Kalau si bautnya kalau sudah mengencang berbeda rasanya, pastilah. Silakan diperiksa aja. Lalu kemudian untuk di bagian apa lagi ya yang membuat berisik di bagian atas, kemudian di baut ini nih. Bentar, bisa dilihat. Nah, silakan cek di bagian lubang ini. Di sini nih ya. Ini kameranya mungkin kurang begitu ini, tapi pasti semua mesin hitam itu di bagian lubang ini ada baut ya. Nah, lihat kan? Ini ada baut di sini. Nah, itu. Di sini ada baut. Nah, ini juga salah satu faktor yang menjadikan mesin berisik ya. Oke, solusinya ini kencangkan lagi. Kencangkan ya sampai benar-benar rapat. Untuk di bagian atas ya, yang berisik di bagian atas bagian sini. Apalagi ya? Bisa dari sini. Ya, ini yang emang udah aus, bisa juga di sini ya. Untuk bagian sebelah kiri ya, bagian atas sebelah kirinya tidak lebih dari itu ya. Pokoknya silakan baut-bautnya kencangkan aja ya, yang penting sampai presisi. Namun misalkan masih di bagian ini masih sepotong sini ya, kalau masih berisik, nah misalkan nih baut-bautnya udah kencang kan, udah normal, terus pelatuknya sudah bagus, kemudian sudah digetok udah padat, tapi masih ada suara berisik lah ibaratnya kan. Nah, berarti sudah ada kerusakan di bagian pala kambing ini ya. Untuk pala kambing, solusinya tidak ada cara lain ya kecuali dilem biru ya guys. Lem biru, lempar dan beli yang baru ya. Lemparnya jangan jauh-jauh ke tukang rongsok aja ya, biar laku lagi karena ini besi lumayan. Oke, dapat 10 ini bisa berapa kilo ya? Ada sekilo lumayan buat beli gorengan. Intinya beli yang baru aja ya, ganti kalau masih berisik. Oke. Nanti untuk bagian sebelah kanannya di sini kita dibahas di video lainnya untuk mempresisikan durasi biar tidak terlalu panjang ya. Intinya begitu. Kalau masih berisik silakan ya, untuk yang mengalami mesinnya berisik, mesin jahit hitam, butterfly, mesin jadul yang sepotong sini ya, sepotong ke kiri, silakan cek di bagian seperti yang di arahkan tadi ya. Oke, itu aja untuk pengecekan mesin yang berisik. Oke, kira-kira seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Oke, itu aja kali. Oke, kita akhiri saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.